Nah, ini menarik pertanyaannya, Mbak Natasya. Jadi, suatu saat kami ada, sebelum menjawab itu ya, suatu saat kami itu ada insiden sebetulnya di tempat di mana saya bertugas. Jadi insidennya kurang lebih begini. Pada saat saya, coba kembali ke slide yang UN Positions 833. Nah, pada saat saya bertugas di sana, saat saya serah terimalah begitu dengan Spanyol, saya bertanya kepada Spanyol, ada sesuatu yang menggelitik saya. Apa itu? Ketika kita keluar dari pos menuju ke makam, kenapa kita tidak boleh bawa senjata? Padahal ini masih di dalam daerah operasi PBB. Kemudian si Spanyol mengatakan bahwa supaya tidak memprovok kepada Israel begitu. Nah, pertanyaan itu menurut saya masih masih kurang tepat jawabannya ya. Karena kenapa? Karena itu tidak bisa asumsi, itu harus tertulis di dalam pedoman dan pedomannya dari PBB tidak ada begitu. Nah, oleh karena itu saat itu saya terus membuat analisa sehingga suatu saat ada perziarah dari Libanon yang datang ke makam itu, dia tidak langsung pulang. Dia memang sengaja datang ke ziarah ke makam itu sebetulnya hanya untuk pengen ketemu tentara Israel. Nah, ketika ketemu tentara Israel, mulailah dia memprovokasi, adu mulut, bahkan kadang-kadang melempar batu. Nah, ketika kita cegah supaya si masyarakat Libanon ini tidak melempar batu atau berebut mulut atau beradu mulut dengan pasukan Israel, itu kita tidak disukai itu oleh masyarakat Libanon. Dianggap kita berpihak kepada Israel. Nah, oleh karena itu pada saat itu itulah situasi yang cukup delicate bagi kita. Akhirnya saya membuat satu telaan staff, kemudian saya kirim ke komando atas. Di situ saya mengatakan bahwa perlu ada standar tactical incident reaction yang khusus mengatur tentang pengendalian penduduk. Jadi kami harus diberi mandat karena kan pasukan PBB ini memegang mandat. Kami harus diberi memegang mandat untuk pengendalian penduduk. Artinya kami harus diberi otoritas. Kalau misalkan ada pejarah yang memprovokasi terjadinya eskalasi keamanan, itu harus bisa kami lerai, harus kami bisa pisahkan tanpa harus kemudian masyarakat Libanon menuduh kami tidak imparsial. Nah, ternyata usulan itu diabaikan hingga suatu saat terjadi eskalasi yang meningkat. Kemudian ada satu pejarah yang dianggap akan menanam ranjau diculik oleh pasukan Israel. Jadi pasukan Israel menculik, kemudian dibawa ke markas IDF di Israel, baru kemudian sorenya diserahkan ke UNIFIL. Dan pada saat itu Panglima UNIFIL dari Italia marah besar kok bisa ada masyarakat Libanon diculik begitu, kira-kira begitu. Nah, saat kita dimarahi habis-habisan oleh Panglima UNIFIL, lalu kita argue, kita sampaikan bahwa kami tidak punya mandat dan otoritas untuk mengendalikan penduduk, dan ketika kami sudah berikan saran masukan ini kepada UNIFIL, apa langkah UNIFIL? Nah, dari situlah kemudian UNIFIL meminta maaf kepada kita, justru mengapresiasi kita, sehingga kemudian dibentuklah satu pokja dari pasukan kita dipimpin oleh Pak AHY